Kebakaran rumah yang menewaskan 5 orang di Penjaringan, Jakarta Utara membuat warga sekitar tidak bisa berbuat apa-apa. Warga mengaku saat kebakaran terjadi tidak dapat menolong dan mengevakuasi korban karena pagar yang tinggi dan sulit dijangkau. Dan berikut laporan rekan kami Dilami Aulia dan juru kamera Ade Supriyatna. Ya pemirsa, 5 orang tewas dalam kebakaran yang menghanguskan 2 rumah dan toko aksesoris di kawasan Jalan Lindung, Penjaringan, Jakarta Utara, di mana kelima jenazah diduga memang satu keluarga berisi 4 orang dan satu asisten rumah tangga yang ditemukan tewas di lantai 2 rumah mereka, di mana dari kelima jenazah ini langsung dievakuasi atau dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari penuturan warga menyebutkan saat malam hari kiranya pukul 8 atau pukul 9 terjadi kebakaran dan asap yang mengepul. Kemudian warga ingin melakukan evakuasi mandiri ya, namun kalau bisa dilihat ini pagarnya cukup tinggi sehingga cukup menyusahkan daripada masyarakat sekitar untuk melakukan evakuasi mandiri. Kemudian dari pihak RT setempat melaporkan ke pihak damkar dan kiranya pemadaman mulai dilakukan dari pukul 12 malam hari hingga pagi hari ini kiranya pukul 6 pagi dari proses pendinginan ini dilakukan. Kemudian dari pihak kepolisian dan juga Inavis ini sudah melakukan olah TKP, bahkan juga sudah memasang garis polisi di sekitaran lokasi kejadian. Dari kebakaran ini memang diduga akibatnya adalah percikan api saat pemilik rumah tengah mengisi ulang baterai mobil listrik, yang dimana rumah ini juga dijadikan sebagai tempat aksesoris vas bunga yang memiliki banyak sekali barang-barang plastik yang mudah terbakar sehingga api merembet dengan cepat dan membakar 2 rumah, kemudian juga toko aksesoris di Jalan Lindung di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara ini. Dan bisa dilihat ya, ini sekitar lokasi juga masih banyak sekali puing-puing bangunan yang terbakar, kemudian asap hangus ini juga masih tercium di lokasi kebakaran yang terjadi di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Namun begitu memang untuk penyebabnya ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Warga Penjagalan Penjaringan, Jakarta Utara digemparkan dengan kebakaran 4 rumah. Warga panik dan langsung berlarian menjauhi lokasi kejadian. Besarnya api terlihat dari kawasan Jalan Lopis Teluk Gong, Penjagalan Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis malam. Warga yang panik berlarian menjauhi lokasi dan ada pula beberapa berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Menurut keterangan warga, diduga api berasal dari salah satu rumah warga yang dijadikan tempat usaha aksesoris tanaman. Tiba-tiba api sudah membesar dan kita juga langsung menghubungi damkar. Yang terbakar itu ada 1, 2, 3, 4 rumah. 4 rumah. Nah, ini rumah tempat tinggal apa sekalian dijadikan tempat usaha juga? Tempat tinggal dan dijadikan tempat usaha. Usaha apa? Usaha aksesoris yang biasanya dijual secara online. Aksesoris apa? Aksesoris seperti kayak pot-pot kembang begitu. Ya, gitu. Nah, itu penyebab awalnya apa sih? Belum bisa diketahui penyebab awalnya seperti apa. Hingga Jumat dini hari, petugas masih berupaya memadamkan api dikarenakan banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti cairan kimia. Api pun menyambar ke bahan cairan mudah terbakar, kemudian membesar dan merambat ke 3 rumah lainnya. Petugas berjibaku memadamkan api selama 12 jam. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Perbaikan akses jalan Takengon Biren terus dikebut. Sejumlah kendaraan mulai mencoba melewati akses jalan di bawah jembatan Tenge Besi. Sementara akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah kembali. Bencana tanah longsor dan banjir bandang melumpuhkan seluruh akses jalan lintas Takengon Biren.
Petugas terus bekerja keras menggunakan alat berat membuat akses jalan yang menghubungkan Kecamatan Pinturi Megayo dengan Gajah Putih, tepatnya di Desa Gemasi, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah. Sejumlah kendaraan mulai mencoba melewati akses jalan di bawah jembatan tank yang besi. Petugas saat ini sedang membangun jembatan darurat guna memulihkan konektivitas antar wilayah. Sementara akses jalan simpang KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah kembali tersambung usai sebelumnya terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Pemulihan akses jalan ini merupakan hasil sinergi TNI serta Kementerian Pekerjaan Umum. Terputusnya ruas jalan simpang KKA sebelumnya menghambat mobilitas warga termasuk distribusi logistik dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah perbatasan kedua kabupaten. Dalam proses penanganan, prajurit Kodam Iskandar Muda mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsoran. Pengerjaan manual juga dilakukan pada titik-titik yang tidak dapat dijangkau alat berat dengan tetap mengutamakan keselamatan personil di tengah medan berat dan cuaca yang tidak menentu. Pemirsa, TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum bersinergi membuka jalan yang tertutup material longsoran di Kabupaten Aceh Utara Aceh. Akses jalan simpang KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah kembali tersambung. Jalan simpang KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah sebelumnya terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Wepase. Pemulihan akses tersebut merupakan hasil sinergi TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum. Ruas jalan yang tertutup material longsoran sempat menghambat mobilitas warga serta distribusi logistik dan kebutuhan pokok masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, TNI dengan instansi terkait bergerak cepat melaksanakan penanganan darurat guna membuka kembali jalur transportasi vital di wilayah terdampak. Dalam pelaksanaannya, TNI menggerakkan alat berat untuk membersihkan material longsoran serta melakukan pengerjaan manual. Saat ini, akses jalan simpang KKA telah dapat dilalui secara bertahap, namun masyarakat diimbau tetap waspada karena masih terdapat titik rawan longsor. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan terkait status bencana nasional. Tak hanya itu, Teddy juga menegaskan pemerintah terus ada bersama korban bencana di Pulau Sumatera. Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di 3 provinsi. Ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini semua fokusnya hanya ke Aceh, ya. Sejak hari pertama tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional. Mari kita fokus ke substansinya. Sudah ada 50 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, 50.000 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan-relawan banyak sekali. Di seminggu pertama ada 26.000 seperti Pak Kasat bilang saat awal-awal dari yang sudah ada di sana. Kemudian yang kedua, katanya kalau nggak bencana nasional, anggaran nggak dari pusat. Bapak Presiden sudah jawab dari awal, semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan 60 triliun akan sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh bupati, wali kota 52 itu diberikan uang cash untuk di hari itu gitu. Sampaikan pasti dikasih juga, dan tentunya bantuan dari segala macam sudah masuk ke kabupaten itu. Oke. Kemudian yang ketiga dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana, prasarana, fasilitas tidak ada dari pusat. Sudah dijawab juga di lapangan, 100 lebih kapal, pesawat, helikopter sudah ke sana. Ada alat berat dari PU mungkin totalnya sekitar 1.000 mungkin. Diangkut dari manapun di Indonesia ini, diangkut ke sana.
Kemudian kalau tidak bencana nasional, pemulihan infrastruktur hanya di daerah. Semuanya sudah digerakkan ke sana. Perlu waktu, makanya kita sama-sama, gitu ya. Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan 1 minggu 7-10 jadi. Itu yang kerja bukan 1-2 orang. Semua warga di situ kerja. Dan itulah dukung semuanya, kita saling dukung di sini. Apakah semuanya sudah dapat logistik? Apakah yang dilakukan sudah sempurna? Tentu belum. Makanya ayo kita sama-sama bahu-membahu, saling dukung. Kalau niat bantu, ayo. Ikhlas, tulus. Kalau Anda ke sana, ada di lokasi yang belum ada di lokasi Anda ke sana, ada daerah yang belum dapat logistik, sampaikan ke petugas. Sampaikan ke TNI, Polri, Basarnas, BNPB, Pak, titik ini belum ada logistik, desa ini belum. Pasti langsung dikerjakan.